Amerika Serikat dan China memulai perundingan terkait perang tarif antara kedua negara di Geneva, Swiss pada Sabtu 10 Mei 2025 waktu setempat. Seperti apa jalannya perundingan dan apa saja yang dihasilkan kedua negara dari pertemuan itu? Delegasi Amerika Serikat diwakili Menteri Keuangan Scott Bessent dan perwakilan dagang AS Janison Greer. Mereka bertemu Wakil Perdana Menteri China He Lifeng. Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut, Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyebut perundingan difokuskan pada deeskalasi, bukan kesepakatan perdagangan besar. Pada awal tahun ini, AS mengenakan tarif 145% pada China dengan biaya kumulatif pada beberapa barang mencapai 245%. Sebagai balasan, China mengenakan tarif 125% pada barang-barang AS. Trump pada Jumat memberi isyarat ia dapat menurunkan tarif kepada China. Usai pertemuan di hari pertama, Presiden AS Donald Trump dalam unggahannya di Truth Social pada Minggu 11 Mei menyebut pertemuan berlangsung lancar dan menghasilkan kemajuan bagi kedua belah pihak. Sebelumnya dalam keterangan pers Jumat 9 Mei di Washington DC AS, Trump berharap dapat segera mencapai kesepakatan dengan China. I want China to do great. I'm very friendly with President Xi. I have great respect for him and for China, but we can't continue to allow them to do what they did. Pertemuan kedua dijadwalkan hari Minggu, waktu Swiss, dan berlangsung secara tertutup. Perundingan antara AS dan China ini merupakan hal penting bagi kedua negara. Pasalnya, perang tarif kedua negara justru merugikan jika terus dilanjutkan. Mengapa demikian? Mengacu laporan Bloomberg, kebijakan Trump telah mengganggu perekonomian domestik China. Akan tetapi pada saat yang sama, ancaman terhadap perekonomian dan situasi domestik politik AS juga sangat besar. Gabungan produk domestik bruto keduanya sebesar 46 triliun dolar AS akan terpukul jika negosiasi gagal. Bloomberg Economics memperkirakan kebijakan tarif Trump yang memicu pembalasan dari China telah menghapus 90% perdagangan bilateral yang nilainya mencapai 700 miliar dolar AS. Situasi itulah yang mendorong Washington berdialog dengan Beijing. Beberapa pekan lalu, sejumlah pengusaha dan asosiasi industri retail telah bertemu Trump dan para pembantunya di Gedung Putih. Mereka mengingatkan potensi kekurangan stok sejumlah barang kebutuhan hidup. Hal itu akan menimbulkan efek pada sektor lainnya, mulai dari ketenaga kerjaan hingga logistik. Federal Reserve atau Bank Sentral AS telah mengeluarkan peringatan tentang potensi meningkatnya ketidakpastian akibat kebijakan tarif yang ditetapkan Trump. Sementara bagi China, pabrik dan pekerja China akan mulai merasakan dampak tarif Trump dalam beberapa bulan ke depan. Tak hanya bagi China dan AS, konsekuensi dari perang dagang yang dipimpin AS berdampak ke seluruh dunia. Organisasi Perdagangan Dunia memangkas perkiraannya untuk perdagangan barang tahun ini. Hal serupa membuat Dana Moneter Internasional menurunkan ekspektasi pertumbuhannya tahun ini dan tahun 2026. IMF juga memperingatkan potensi perburukan jika perang dagang ini tidak dikelola dan dicarikan jalan keluarnya. Hasil perundingan antara AS dan China ini tentu ditunggu tidak hanya oleh kedua negara namun seluruh dunia. Pasalnya, jika kedua negara bersikeras melanjutkan perang tarif, maka dampaknya akan dirasakan seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Kalau menurut Sobat Kompas, akankah perundingan AS dan China meredakan perang tarif kedua negara?